Timnas U20 Indonesia punya rekor kurang bagus di laga pembuka Piala Asia U20. Timnas U20 Indonesia punya rekor buruk saat menghadapi turnamen di Piala Asia U20. Timnas U20 Indonesia bakal memulai perjuangan merebut 4 tiket ke Piala Dunia U20 2025 saat jumpa Iran di Shenzhen Youth Football Training Center Stadium pada Kamis 13 Februari 2025. Bagi Indra Syafri, laga perdana melawan Iran bakal jadi pertandingan krusial untuk menentukan perjalanan Timnas U20 Indonesia di turnamen ini. Pelatih 62 tahun tersebut menegaskan ingin mengincar kemenangan atas Iran di laga perdana yang digelar hari ini. Timnas U20 Indonesia sendiri dipastikan wajib mewaspadai halangan besar di laga perdana. Pasalnya, Garuda Nusantara punya rekor kurang bagus di laga pembuka Piala Asia U20. Dalam 5 edisi terakhir, skuad Garuda Nusantara hanya menang sekali dalam 5 laga pembuka. Sisanya, skuad Garuda Nusantara mengantongi 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Satu-satunya kemenangan didapatkan saat Timnas U20 Indonesia menjadi tuan rumah di edisi 2018. Kala itu, Garuda Nusantara sukses mengantongi kemenangan 3-1 atas Timnas Cina Taipei. Tentu saja hasil di laga perdana sangat mempengaruhi mentalitas anak-anak Garuda Nusantara. Pasalnya, kala Timnas U20 Indonesia sukses menang di laga perdana, mereka bisa melalui turnamen dengan cara yang cukup impresif. Prediksi susunan pemain Timnas U20 Indonesia versus Iran. Saatnya pembuktian hasil dari pemusatan latihan jangka panjang. Bagi Indra Syafri, laga perdana lawan Iran bakal jadi pertandingan krusial untuk menentukan perjalanan Timnas U20 Indonesia di turnamen ini. Pelatih 62 tahun tersebut menegaskan ingin mengincar kemenangan atas Iran di laga perdana. Untuk mewujudkan target tersebut, Indra Syafri kemungkinan bakal menurunkan pola 3-4-3 seperti pada turnamen sebelumnya. Di posisi penjaga gawang, Ikram Al-Ghifari diprediksi tetap jadi pilihan utama Indra Syafri. 3 posisi bek tengah kemungkinan bakal tetap dipercayakan kepada Kader Arel, Iqbal Gwijangge, dan Alvarez Buffon. Posisi wingback kanan kemungkinan akan dipercayakan kepada Mufli Hidayat. Sementara Donitri Pamungkas akan bertugas mengawal sisi kiri pertahanan Garuda Nusantara. Keduanya dikenal lugas dalam mengawal 2 sisi sayap pertahanan Timnas U20 Indonesia sejauh laga uji coba dan juga turnamen Piala AFF ataupun pada kualifikasi Piala Asia U20 yang lalu. Namun kelihayan tim Timur Tengah dalam memanfaatkan bola-bola udara harus bisa diantisipasi oleh Timnas U20 Indonesia. 2 gelandang kemungkinan bakal dipercayakan kepada Wilber Jardim dan juga Tony Firmansyah. Wilber Jardim bakal jadi seorang pemain penghancur serangan lawan di lini tengah lapangan. Sementara Tony Firmansyah bakal jadi otak serangan dari Timnas U20 Indonesia dan penghubung antara lini pertahanan dan serang. Keduanya sudah jadi andalan tetap Indra Syafri sejak kualifikasi Piala Asia U20 2025 lalu. Pos di lini depan kemungkinan bakal ditempati oleh bintang muda PSIM Yogyakarta, Arlian Syah Abdul Manan. Sementara di sisi kiri ada nama Muhammad Ragil yang bisa jadi wide target man. Dan tentu saja posisi ujung tombak akan diserahkan langsung ke sang predator utama, Jens Raven, yang sudah pulih dari cederanya yang cukup panjang. Pratama Arhan beri assist untuk gol telat Bangkok United selamat dari kekalahan lawan Sydney FC di AFC Champions League 2. Pratama Arhan akhirnya melakoni laga debut di ACL 2 saat membela Bangkok United melawan Sydney FC di leg pertama babak 16 besar East Region. Pertandingan itu digelar di kandang Sydney FC, tepatnya di Allianz Stadium. Arhan tak menjadi starter di pertandingan tersebut. Pelatih Bangkok United Toch Tawan Sripan mempercayakan posisi bek kiri ke pemain Timnas Thailand, Prapatno Chaya. Arhan lalu masuk pada menit ke-85 menggantikan Prapatno Chaya untuk dapat menjadi pemain pembeda saat Bangkok United berada di ambang kekalahan. Masuknya Arhan akhirnya berbuah manis. Ia menciptakan assist untuk gol titip Han Puang Chan pada menit ke-95 dan gol disahkan setelah melihat pertimbangan VAR dan berakhir dengan skor yang menjadi sama kuat 2-2. Setelah gol kedua Bangkok United itu tak ada lagi gol yang tercipta. Arhan belakangan ini memang tampil sangat baik di Bangkok United. Sejauh ini Arhan sudah bermain 5 laga di Liga Thailand dengan 235 menit bermain. Tentunya ini menjadi modal bagus untuk Arhan agar terpilih masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia di bawah pelatih baru Patrick Kluivert.
Kapten Justin Hubner jadi juru selamat sekaligus pahlawan kemenangan. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner tampil impresif dalam laga terbaru Wolverhampton U21 pada putaran pertama National League Cup Liga Inggris 2025. Pada kesempatan ini, Wolverhampton U21 harus bertamu ke kandang Rochdale. Duel tersebut terlaksana pada Rabu 12 Februari 2025. Justin Hubner turun sebagai starter dan menjadi kapten utama tim. Terkait jalannya pertandingan, Wolverhampton U21 sudah unggul cepat melalui gol Matthew Whittingham pada menit kedua. Namun Wolverhampton U21 justru tertinggal pada menit ke-67. Justin Hubner lalu keluar sebagai juru selamat Wolverhampton U21. Pemain berposisi sebagai bek itu mencetak gol di penghujung babak kedua tepatnya pada menit ke-90 lewat 6 menit. Skor 2-2 pun akhirnya menjadi penutup waktu normal. Tak ada lagi gol tambahan membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada babak ini Wolverhampton U21 menang dengan skor 4-1. Justin Hubner menjadi pahlawan kemenangan tim setelah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor keempat atau yang terakhir. Hasil ini tentu menjadi bekal positif Justin Hubner sebelum memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki jadwal bertanding pada bulan Maret mendatang. Nantinya tim asuhan Patrick Kluivert akan melawan Australia dan Bahrain. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam berkata bahwa harapan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 semakin besar. Media asal Vietnam, Soha, menilai timnas Indonesia kini memiliki peluang cukup besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan kembali tampil di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Nantinya timnas Indonesia akan melakoni 2 laga pada bulan tersebut. Pertama yakni melawan Australia di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025. Laga kedua adalah menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada 25 Maret 2025. Soha belum lama ini menyebut bahwa timnas Indonesia mendapat berkah dengan badai cedera yang menerpa skuad Australia. Setidaknya ada 7 pemain Australia yang kini sedang cedera. Soha menilai hal tersebut sekaligus membuat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Tim asuhan Patrick Kluivert dipastikan naik ke posisi kedua bila mampu menyapu bersih 2 laga di bulan Maret dengan kemenangan. Perlu diketahui 2 tim dengan peringkat teratas masing-masing grup bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sementara berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin. Poin tersebut hanya terpaut 1 angka saja dari Australia yang bertengger di urutan kedua.